Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Teh Dian. Kali ini aku akan bikin pizza yang super gampang banget teman-teman. Tonton hingga selesai ya, dan jangan lupa subscribe dulu dan tap loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, untuk bahan-bahan ada 100 gram tepung terigu cakra kembar, 20 gram gula pasir halus, sejumput garam, 60-70 ml susu cair dingin dari kulkas, 1 sendok teh ragi, dan 1,5 sendok makan minyak. Untuk topping aku juga udah siapin kornet, sosis, keju cheddar, keju cepat leleh, quick melt, ada juga mayones, saus tomat, dan juga daun bawang. Lanjut ke proses pembuatan, kita satukan tepung terigu dan juga gula pasir halus. Kemudian kita tambahkan juga ragi. Nah, seperti biasa gula pasirnya aku pakai gula pasir biasa yang di blender ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita masukkan susu cair dingin bertahap ya, masukinnya jangan langsung semua. Pokoknya pakai piling. Kalau misalkan adonan dirasa masih keras, masukin lagi sedikit demi sedikit susu cairnya. Tapi kalau misalkan adonannya dirasa udah cukup nih, nggak apa-apa, susu cairnya walaupun masih nyisa nggak usah dituang semua daripada nanti kelembekan. Jadi pokoknya pakai piling dikira-kira aja ya. Uleni terus sampai pokoknya adonannya terasa enak gitu, udah lemas, udah nggak keras lagi. Nah, kemudian lanjut kita masukkan 1,5 sendok makan minyak. Nah, seperti ini. Kemudian kita uleni lagi sampai minyaknya tercampur rata ya, teman-teman. Pastikan tangan kita bersih ya, karena kita ngulen pakai tangan, jadi harus bersih tangannya. Nah, aku juga masukkan garam segini, sejumput garam, gak usah terlalu banyak ya. Uleni lagi sampai setengah kalis. Biasanya aku bikin pizza itu nggak sampai kalis-kalis banget, sampai si adonannya bisa ditarik aja udah cukup. Nah, sampai kayak gini tuh bisa ditarik ya. Ini adonannya udah mulai lentur, terus udah bisa ditarik walaupun enggak terlalu terlihat tipis, tapi bisa ditarik kayak gini. Udah aku stop ngulennya. Kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Tuh. Kemudian kita bulatkan adonan. Untuk selanjutnya kita diamkan ya, teman-teman. Nah, bulatkan adonan. Aku biasanya diamkan adonan itu di tempat yang bersuhu hangat. Pokoknya cari sumber hangat. Aku biasanya di atas oven yang udah aku panasin. Jadi taruh aja adonannya di atas oven, tunggu sampai ngembang. Diamkan selama 15 menit dengan ditutup plastik atau serbet. Biasanya sih aku pakai plastik kayak gini aja ya, teman-teman. Nah, selanjutnya selagi kita menunggu adonan mengembang, kita siapkan topping. Aku udah parut keju cheddar, kemudian keju quick melt udah aku iris-iris itu, jadi untuk pinggirannya. Kornet udah aku masak, sosis udah aku iris-iris, terus daun bawang juga aku udah iris-iris. Teman-teman kalau nggak ada daun bawang boleh pakai seledri ya. Nah, selanjutnya aku udah siapin plastik kayak gini, jadi nanti saus sama mayones aku masukin plastik supaya nanti gampang pas kita kasih toppingnya. Kalau misalkan nggak dimasukin plastik gini agak susah, jadi biar mempermudah aku masukin plastik. Aku pakai saus tomat ya, teman-teman, karena anakku nggak suka pedes, jadi aku pakainya saus tomat aja. Kalau misalkan kalian mau pakai saus sambal atau mayonesnya yang pedes juga boleh, bebas ya, sesuai selera masing-masing aja. Pokoknya nggak usah terpatok sama aku, nggak usah sama plek ketiplek sama gitu, nggak usah, nggak apa-apa.
Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah 15 menit adonan mengembang seperti ini. Tuh, kalau misalkan nggak ngembang berarti ada yang salah, bisa jadi raginya kurang bagus ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku udah siapin loyang pizza ukuran 22 cm. Jadi satu resep ini tuh pas banget untuk ukuran loyang 22 cm. Nah, kemudian kita pipihkan adonannya ya teman-teman, seperti ini, ditekan-tekan. Nah, seperti ini. Kemudian aku udah siapin yang tadi, keju yang tadi yang udah aku potong-potong untuk pinggirannya ya. Nah, kemudian kita kasih keju di sekelilingnya, kemudian lipat seperti ini biar hasilnya itu nanti cantik. Lakukan sampai selesai ya. Kalau misalkan pinggirannya mau pakai sosis juga boleh. Terus kalau misalkan toppingnya juga mau beda, mau pakai ayam dan lain-lain boleh, pokoknya sesuai selera ya. Nah teman-teman, sebelum loyangnya dipakai jangan lupa olesi loyangnya dengan minyak ya, supaya nanti pizzanya nggak susah dan nggak lengket pas dikeluarin. Nah, udah selesai. Kemudian kita tekan-tekan atau rapikan ya sekelilingnya. Kita tekan-tekan kayak gini supaya nanti pas di open dia nggak kebuka lagi. Nah, soalnya kan kalau pas di open itu dia ngembang. Nah, kalau misalkan itu pinggirannya kita nggak kenceng nanti pada kebuka. Jadi kita tekan-tekan dulu ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Sekarang lanjut kita kasih topping. Sebelum dikasih topping kita tusuk-tusuk dulu pakai garpu ya, seperti ini. Oke, lanjut kita kasih topping. Aku pakai saus tomat yang tadi secukupnya ya teman-teman. Kemudian kita ratakan menggunakan punggung sendok sampai rata semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian aku taburi keju parut. Aku taburi keju parut secukupnya. Nah, selanjutnya aku kasih kornet yang udah tadi aku masak ya. Kita kasih kornet, kemudian ratakan. Tekan-tekan seperti ini, kita ratain sampai rata semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku kasih irisan sosis ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya aku kasih lagi taburan keju parut. Secukupnya.
Nah lanjut, aku kasih parutan keju cepat leleh. Kalau kalian ada keju mozzarella itu lebih bagus ya, lebih enak pakai keju mozzarella. Karena di sini nggak ada yang jual keju mozzarella, jadi aku pakai yang ada aja, yang penting leleh ya teman-teman. Nah, kita rapikan gitu. Nah, selanjutnya kita kasih topping saus sambal yang kita masukkan plastik tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita kasih juga mayones seperti ini. Kemudian terakhir kita kasih irisan daun bawang. Teman-teman sebenarnya lebih wangi pakai seledri ya, tapi karena aku nggak ada, jadi seperti biasa pakai yang ada aja. Nah, sudah siap. Ini nggak usah didiamkan lagi, udah kita kasih topping, kita langsung oven. Nah, teman-teman, ovennya udah aku panasin sebelumnya, jadi pas adonannya masuk, ovennya udah siap. Aku oven di suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 25 menit sampai 30 menit atau sampai matang. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Pokoknya kalau misalkan warnanya udah kekuningan dan kejunya udah leleh, berarti udah. Nah, angkat, tada hasilnya. Gampang kan bikin pizza di rumah? Tuh, ini hasilnya menggoda banget, apalagi kalau pakai mozzarella ya. Tuh, hasilnya kita keluarin dari loyang ya. Nah, kita pakai spatula kayak gini pinggirannya supaya gampang ngeluarinnya. Kemudian kita keluarin, tuh sama sekali nggak lengket ya, karena udah kita oles minyak tadi loyangnya. Kita angkat, pindahin ke piring. Tada! Ini tuh enak banget teman-teman. Tuh, ada beberapa teman-teman yang DM di Instagram udah rebake tapi hasilnya keras. Mbak Dian, kenapa keras? Pokoknya apa ya, perlu banyak latihan. Jangan karena udah gagal sekali langsung nyerah gitu aja. Jadi kalau misalkan udah nyoba ternyata gagal, dicoba lagi. Jadi biar tahu gitu kesalahannya di mana. Tapi insya Allah kalau misalkan takaran bahan udah sesuai, nah langkah-langkah bikinnya juga udah ikutin dengan baik, pasti berhasil kok. Resep ini juga udah banyak banget dipakai teman-teman buat jualan. Aku seneng banget ya. Nah, hasilnya setelah dipotong-potong, rotinya sama sekali nggak keras, empuk, enak. Teman-teman kalau misalkan mau lebih ekonomis, susu cairnya bisa diganti dengan air putih biasa ya, yang penting dingin dari kulkas. Nah, hasilnya. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah subscribe, terima kasih sudah menonton. Terima kasih, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa dicoba di rumah ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.